Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi kami ulang untuk kriteria penilaian meliputi dari intonasi atau tekanan kata, ekspresi atau gerak. Yang ketiga adalah kejelasan vokal. Yang keempat komunikatif. Yang kelima adalah penguasaan materi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan panggil peserta pidato bahasa Arab atas nama Ibnu Malkan. Peserta bahasa Arab atas nama Ibnu Malkan dipersilahkan ke atas panggung. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على خير الأنام سيد ولد أدنان محمد وعلى آله وأصحابه أهل الجنان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. المحترمون جميع المشايخ وأساتذة وبالخصوص المكرم الشيخ الحاج المحفوظ المعصوم الأستاذ محمد علي بسطامي القريبني حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. أيها الأحبة، شهر رجب هو أحد الشهور العربية الإسلامية الهجرية، وكلمة رجب من مادة ترجيب بمعنى تعظيم، ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير. ويسمى رجب الحرام. قال تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرام ذلك الدين القيم.
Zalikad dinul qayyum fala tazlimu fihinna anfusikum. At-Taubah al-ayah as-sadisah wa salasun. Wa syahru Rajab kanat mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Wa hiya al-mu'jizatul kubra allati ikhtasallahu biha nabiyahu Muhammadan alaihi salawatu wassalam. Wa qad asyraqal Qur'anu ilal Isra fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra al-ayah al-wahidah. Kama asyara ilal mu'rij kama asyara ilal mi'raj fi qawlihi ta'ala suratin najm al-ayah minas sabi'ah ila saminata asyar. Ayyuhal ukhwatul a'izza wa li'azimi syahri rajabi indallah falabudda lana an naksura al-a'mala fi hadhihi as-sahr al-mubarak. Al-awwal bid-du'a inda ru'yatil hilal syahri rajab. As-sani bisiyam syahri rajab. As-salis biihya'i lailatir ghaib bil ibadah. Ar-rabi bil ibtihal ila azza wa jalla bil ad'iyah al-ma'surah. Al-khamis bitasadduq ala al-fuqara. Al-khamis as-sadis bi umrah ar-rajabiyah. Ayyuhal ukhwatu a'izza, i'lam anna kullul a'mal al-mutaqaddimah waridatun minal hadithin nabawi wa min atharis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Walidzalik fala budda lana an nattabi'a hadahum wa akhiran hayya bina nad'uallahu tabarakallahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa inna ala siyam wal qiyam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Binamalkan.
Alhamdulillah sami'na al-muhadhar min Ibnu Malkan. Tadi ada beberapa ayat yang dibawakan, mungkin bisa nanti diperbaiki pembacaan ayat-ayatnya. Soalnya tadi ada beberapa bacaan yang harokatnya kurang tepat atau salah. Nah, ini berlaku nanti bukan hanya di perlombaan ya, wala siyama perlombaan. Apalagi kalau di perlombaan sangat dinilai ada beberapa misalnya kalimat-kalimat yang kurang pas, apalagi di dalil ya atau ayat, itu sangat diperhatikan. Nah, sangat diperhatikan. Mungkin itu saja. Teman, silahkan kembali ke tempat. Kita panggil peserta pidato bahasa Arab yang kedua atas nama Ghazali. Peserta pidato bahasa Arab dipersilahkan ke atas pentas. Waktu di tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatihi kal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. المكرم والمحترم والموقر مؤسس معهد أنوار الحسنية مربي أرواحنا وأجسادنا أبينا الكريم الأستاذ محمد علي بسطامي القارباني متعنا الله بطول حياته الشريفة. والمحترمون والمكرمون والموقرون جميع الأساتذة الذين حضروا في هذا مجلسنا حفظهم الله أمورهم وحفظهم الله سهل الله أمورهم وسهل الله خطاهم آمين يا رب العالمين. فقال تعالى أولا هيا بنا نذكر الله عز وجل الذي قد وهبنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترجى شفاعته يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان الكرماء، إن الإسراء والمعراج معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة أكرم نبينا العظيم في وقت وسط وفي زمان زهيق وفي وقت أمعن الكافرون في تعذيب الرسول والتعدي لدعوته والتنكيل بأتباعه وأصحابه بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة زوجته سيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. وحين ذلك حزن حزنا شديدا فذهب إلى ثقيف
يعرض عليهم الإسلام أنه وذهب ويعرض عليهم الإسلام وظن أنه ربما يجد من ينصره، ولكن حين وصل إليه كان سفهاؤهم وعبيدهم يرمون الرسول بالأحجار حتى دميت قدمه وبكى الرسول حتى وقع في حيزة من أمره، وأفاد عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وكان الرسول رأى ما من جلاله وعظمته التي لم يرها الناس، ففرح فرحا شديدا بهذه الرحلة السعيدة. أيها الإخوان الكرماء، وقد رأى الرسول أيضا في رحلة العظيمة في رحلة العظيمة تعظ المؤمنين. ومن ذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت إلى السماء السابعة فنظر فوقي فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحية ترى من خارج بطونهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا. رواه أحمد. هكذا مني، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, qad sami'na al-muhadir al-thani al-Ghazali tamam fil kalimat, walakin naqis fi sima awil madhar al-wajh. Tamam, madhar atau sima ya ekspresi, sima ekspresi. Alhamdulillah fil harakat مثلا تمام، في جميع فيه النقص، لكن إن شاء الله di لقاء المقبل أو مسابقة المقبل سيكون تمام. Ada di beberapa tadi untuk penguasaan materi, alhamdulillah sudah cukup baik, walaupun ada menggunakan teks. Terus untuk intonasi juga alhamdulillah, cuman ada beberapa yang harus diberikan jeda. Ya, ada beberapa yang harus diberikan jeda. Masalah di kalimat al-mukarramul muhtaram, ada bi al-mukarram wal muhtaram sayyidul walid, al-mukarramul muhtaram sayyidul walid abina. Mungkin itu nanti diberikan jeda, mungkin di kesempatan lain bisa lebih diperbaiki lagi. Naam, silahkan kembali ke tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya peserta kedua tadi, lomba pidato bahasa Arab akan dilanjutkan dengan lomba pidato bahasa Indonesia. Kepada para peserta pidato bahasa Indonesia agar bersiap-siap ya. Dan untuk mengakhiri daripada perlombaan pidato bahasa Arab,
Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, atubul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatizah yang berhadir di tempat yang mulia ini, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian berataan. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang sekamar walaupun tidak sekamar, yang sekelas dan tidak sekelas, yang kakak dan yang adik, semua saya hormati semuanya. Berdirinya Al-Fakir di sini tidak lain, tidak bukan, tidak salah lagi. Untuk apa? Untuk kita memperingati 1 abadnya NU, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang mana NU ini adalah suatu golongan yang didirikan oleh ulama dahulu, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Dan para ulama-ulama yang membantu beliau. NU ini didirikan pada tahun 1344. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini beliau lahir di daerah namanya Kondang, di desa bagian utara kota Jombang. Beliau lahir di situ pada tahun 1287 Hijriah. Kemudian beliau dibesarkan, dididik oleh tarbiyah ayahnya sendiri sampai remaja, dan beliau kemudian mondok di pondok-pondok terkenal di daerah Jawa seperti Pondok Sona dan pondok lain-lainnya. Dan kemudian beliau mondok juga di Bangkalan, Madura bersama Syekh Khalil. Setelah selesai di Madura, beliau mondok ke Mekah di daerah Diyar. Di daerah Mekah sana namanya Diyar. Setelah beliau selesai di sana ini, tidak lama kemudian beliau membangun pondok dan beliau membangun kelompok atau membangun golongan yang namanya NU atau Nahdlatul Ulama. Beruntung kita di sini, beruntung kita sekarang Nahdlatul Ulama. Jika kita sekarang gak ada Nahdlatul Ulama, gimana nasib umat-umat kita sekarang? Yang mana di kitab lain itu disebutkan Islam, golongan Islam tuh nanti di zaman akhir terbagi menjadi 70. Ada yang mengatakan 70, 71 atau 72. Yang mana cuma satu golongan yang selamat, sisanya finar, sisanya di neraka. Karena NU ini
Karena NU ini adalah golongan yang mana golongan ini menegakkan, memperkuat sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jika kita bandingkan, bukan saya ini niat membandingkan, bukan. Kita kalau sholat subuh tuh kita biasanya pakai kunut, ya enggak? Ayo, ya. Kalau yang lain, golongan lain pakai kunut enggak? Kenapa saya berani mengatakan gini? Karena tetangga saya pernah menjadi imam pas sholat subuh. Pas sudah rakaat kedua, beliau enggak pakai kunut. Saya sama keluarga tuh bingung, kenapa enggak pakai kunut? Setelah selesai sholat subuh, saya tanya sama keluarga, kenapa enggak baca kunut itu tadi? Dan keluarga saya ini mengatakan dia lain NU. Terus saya bilang kepada keluarga saya itu, dia apa? Dia Islam kan? Iya, dia Islam, tapi dia bukan NU. Ini belum zaman akhir tapi sudah terpecah-pecah Islam. Dan beliau Syekh Hasyim Asy'ari ini meninggal pada 7 Ramadan 1366. Beliau ini adalah seorang ulama, seorang aulia Allah, seorang mujahidin pada saatnya, pada zamannya, semasa beliau. Dan yang mana beliau punya kitab, yang kitabnya itu namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Di situ tertuliskan qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama pada musyahada, yang mana artinya ditimbang tinta-tintanya ulama tuh ditimbang dengan darahnya para syuhada. Beliau ini adalah seorang ulama yang mana beliau banyak ngarang kitab. Orang yang mati syahid, syuhada itu artinya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini tidak mudah, tidak nyaman. Karena orang yang mati syahid ini dia rela meninggalkan keluarga-keluarganya, dia rela meninggalkan istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya. Itulah seorang syahid. Ya kalau dia pulangnya dalam keadaan sehat, kalau pulangnya dalam keadaan saya sudah meninggal, gimana? Betapa sedihnya itu keluarga-keluarganya. Dan di dalam kitab Adabul Alim Muta'alim juga situ menulis dengan sabda Rasulullah SAW yang mana artinya belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah. Artinya di sini kita disuruh mempelajari ilmu agama, ilmu fikih, semua ilmu agama kita harus mempelajari. Dan ingat, kalau kita sudah mempelajari, jangan lupa kita mengamalkan atau kita mengajarkan kepada orang lain. Karena di zaman akhir ini sudah banyak orang-orang yang melenceng dari ajaran kita. Dikatakan Islam, tapi akidahnya itu beda sama kita. Akidahnya itu melenceng dari kita, melenceng dia akidahnya, membelok di tikungan. Ya kita sekarang bersyukur masih diberikan nikmat Islam, nikmat NU, Nahdlatul Ulama. Dan kita lebih dari 10 menit sudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat ya. Bismillah. Hari ini lewat lomba ini, khususnya lomba pidato bahasa Indonesia, baik bagi peserta maupun bagi audiens atau pendengar, lewat ini harusnya jadi pelajaran. Ada beberapa hal yang patut saya sampaikan kita untuk berbagi supaya kedepannya lebih bagus.
Pertama apa? Menurut catatan kita, Padil saking groginya ketinggalan pujian. Alhamdulillah ketinggalan, langsung assalatu wassalam. Catatan kedua, benarkah tangan kada bisa dikendalikan? Ada gemetar, benar kada? Nah, yang ketiga, jangan lupa ayunan tangan dikurangi. Nah, dalam sholatnya kada boleh berayun, dalam dakwah itu lebih lagi, karena diawasi, karena semua penilaian ada dan selalu diperhitungkan. Lewat ini maka kita bisa memperbaiki sholat kita. Selanjutnya, ada yang saya tangkap, Anda terlalu sering menghadap baliho, menghadap background, padahal Anda tahu ini momennya momen milad Nahdlatul Ulama. Anda tahu, tapi sebenarnya tidak perlu lagi lihat background. Nah, jadi siapapun pesertanya untuk kedepannya, kada ada istilah peserta menghadap belakang, peserta miring dari dewan juri, kecuali panggungnya memang begitu. Jadi peserta harus menghadap sebagaimana panggung. Kada ada yang hadap ke belakang. Yang bisa hadap ke belakang itu hanya acara selain perlombaan. Ceramah agama bisa membaca judulnya lewat background, tapi kalau lomba tidak ada ya. Selanjutnya, strateginya ini patut kita tiru. Strategi contekan, padahal ada beberapa hal yang sempat kelupaan, tapi Padil bisa bagaimana caranya untuk mengingatkan apa yang dia kurang kuasai lewat cuntikan tangan kiri. Nah, tapi sayang, diperlembut lagi, jangan sampai kelihatan. Sebab kita perlu tahu, banyak para ulama, banyak para penceramah, itu tepatnya banyak para penceramah itu sampai-sampai rasanya apa ya, mau pulang cepat, masih rame, masih banyak yang mau disampaikan, tapi ada sesuatu yang mengharuskannya untuk selesai. Makanya kadang mereka lihat jamnya bisa diputar, jamnya di sini atau jam jari. Nah, sistem Anda seperti itu bagus, tapi perlembut supaya jangan terdeteksi bahwa Anda lihat contekan, tapi saya lihat yang ini. Nah, jadi perlembut lagi. Yang selanjutnya, nah, goyangan kayak itu, kanan kiri itu dikurangi. Itu bukti bahwa Anda grogi. Jadi peserta selanjutnya, apa yang kita sampaikan ini harusnya ini jadi masukan. Ayo, bisakah yang ini tidak terulang? Paling tidak muhadarah yang dilaksanakan di asrama, yang dilaksanakan di pondok, itu masukan ini bisa diterapkan. Sebab ada istilah yang mungkin kawan-kawan tidak tahu, ada istilahnya arkanud dakwah ya. Kalau kita memperhitungkan arkanud dakwah, fatal pidato kita hari ini. Lomba pidato yang disampaikan oleh peserta pertama fatal. Kenapa? Salah satunya pujian. Bukankah ada arkanul khutbah, rukun-rukun khutbah itu ada. Nah, ini arkanud dakwah, pujian ketinggalan. Apalagi sistem dakwah modern itu harus ada ciri khas. Makanya Maulana, jamaah, oh jamaah, kan kayak gitu. Itu ada ciri khas. Sampai ke sana. Ini sebagai masukan. Sekian, dipersilahkan kepada peserta selanjutnya. Kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia Ananda Saidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على إمامنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat taufiknya kita digerakkan hatinya untuk berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, dan semoga tidak kita dibubarkan, tidak kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dipermudah, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat beliau kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal iman dan ihsan. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan pencetus pakar dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana kita dalam kesempatan kali ini memperingati 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama, dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan muassis Ma'had Anwarul Hasaniyah Abina Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau diberikan keturunan yang saleh-salehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan para dewan asatid, para pengajar, para staf pengajar Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyah, baik dari segi pondoknya ataupun formalnya, yang berdiri di hadapan kita di sini sebagai juri pada kesempatan kali ini. Ada Ustadz Syahroni, ada Ustadz Murdani. Semoga semua yang ikut andil dalam kesempatan di dalam pondok pesantren kita ini, hajat-hajat beliau semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menginjakkan kesempatan kali ini di bulan Rajab, yang mana ini sudah berlalu dan ini sudah beranjak di 2023. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Rajab ini Allah obral semua rahmat-rahmatnya. Tidak seperti ya di bulan lain Allah beri rahmat juga bagi kita, tapi tidak seperti, tapi dikhususkan untuk bulan Rajab ini Allah obral semua rahmat-rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Dan dalam kesempatan di bulan Rajab ini jangan kita sia-siakan seluruh rahmatnya Allah turunkan kepada kita. Alhamdulillah, dan semoga kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur Laulam Ukti, di situ disebutkan bahwasanya ada 5 golongan yang terhalang rahmat Allah Subhanahu wa taala
di bulan Rajab ini. Salah satunya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan semuanya, salah satunya yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Di zaman sekarang berbagai macam cara orang-orang untuk durhaka kepada orang tuanya. Itu di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi, siapa yang tidak kenal Alqamah? Seorang sahabat yang alim, yang abid, yang sedekahnya luar biasa, tapi tatkala beliau meninggal, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kenapa kok tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut? Ketika tatkala diteliti, ternyata penyebabnya hanya satu. Apa? Ada yang tahu? Durhaka kepada orang tuanya. Karena tatkala beliau ingin meninggal, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus kata Rasulullah, ini kenapa Alqamah? Ini kenapa Alqamah ini? Kok tidak bisa mengucapkan kalimat ini? Maka disuruhlah Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mendatangi orang tuanya, untuk bertanya apa yang dilakukan Alqamah, kenapa beliau di saat meninggalnya, di saat tatkala sakaratul mautnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tuanya menjawab, iya. Maka tatkala Alqamah lagi kecil, aku merawatnya, aku menyusuinya, aku mengandungnya selama 9 bulan, yang mana di 9 bulan tersebut aku merasakan hal yang apa? Aku merasakan lelah, aku merasakan payah, aku merasakan capek, tapi itu semuanya aku hadapi dengan sabar. Dan tatkala aku melahirkannya, semuanya itu dipertaruhkan. Melahirkan seorang Alqamah ini mempertaruhkan nyawa juga. Tapi tatkala dia sudah besar, tatkala dia sudah punya istri, dia tidak lagi ingat kepadaku. Dia memprioritaskan istrinya. Maka Rasulullah menyuruh ibunya Alqamah untuk memaafkan Alqamah. Apa kata ibunya? Tidak, aku tidak bisa memaafkannya. Maka kata Rasulullah, kalau engkau wahai ibundanya Alqamah tidak bisa memaafkan anakmu, maka beliau Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengambil kayu bakar, kita bakar mayatnya Alqamah tatkala di dunia. Namanya seorang ibu tidak tega melihat anaknya mau dibakar. Waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tidak tega melihat anaknya dibakar, maka memaafkan. Alqamah ya Rasulullah. Maka setelah itu si Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mencapai angka 1 abad, mencapai angka 1000 tahun itu tidak mudah. Maka golongan Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan golongan yang sudah mencapai angka 1 abad, yang mana 1 abad ini tidak mudah dicapai, dan tidaklah bisa mencapai angka 1 abad ini kecuali di situ ada hal yang luar biasa. Kita berbahagia, kita senang dan bersyukur kita sebagai termasuk orang Nahdliyin bisa mencapai angka 1 abad ini. Dan semoga golongan Nahdlatul Ulama ini golongan yang disabdakan Nabi adalah golongan satu-satunya golongan yang terpecah belah di akhir zaman ini. Golongan, dan semoga golongan Nahdlatul Ulama ini adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi
terpecah belah semua golongan di akhir zaman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penampilan yang lumayan bagus. Apa yang kita sampaikan, kritikan hanya sebagai pembelajaran. Jadi banyak tidaknya kritikan yang disampaikan sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi penilaian. Kalau ada yang beranggapan makin banyak poin yang disampaikan, makin banyak poin yang dikritik, makin rendah nilainya. Tidak, sebab yang kita sampaikan hanya yang fatal ya. Jadi sebenarnya bisa saja banyak lagi yang harus disampaikan tapi tidak kita ungkapkan di forum ini. Yang pertama khusus untuk Saidi, mukaddimahnya luar biasa, mantap, ada susunan yang seperti itu, ciri khas ini. Nah, jadi pertahankan. Kita di Anwaha juga ada seperti yang dibawakan Abi. Nah, bila yang seperti itu 10 tahun ke depan nanti orang tahu, oh ini nah produknya Anwaha. Nah, saat ini Saidi sudah menampilkan ada ciri khas dalam mukaddimah. Cuma sayangnya untuk Saidi bahu ditegakkan, karena ini bukan forumnya untuk menunduk ya. Bahu lebih tegap. Ada keistimewaan tersendiri, Saidi bisa menyebutkan nama dewan juri. Biasanya di saat lomba orang kada terpikir itu, yang terpikirnya hanya dewan juri yang bijaksana ya, kalimatnya setara dengan itu. Ini sampai menyebutkan nama. Ketika kita memang pendakwah benar-benar, ketika kita memang nanti jadi penceramah di tempat masing-masing, yang kita ajak itu sebut namanya, maka yang kita sebut itu meski dia capek, dia tidak akan terasa capek. Kenapa? Oh, nah temanku menyebutku, guruku menyebutku, senang yang nah itu catatan. Kalau nanti jadi generasi Anwaha di bidang dakwah. Selanjutnya yang perlu diperbaiki, sayangnya di Saidi ada kalimat saya tidak bisa sebutkan semua, padahal di awalnya salah satunya nah uququl walidain, kan kayak itu tadi. Harusnya cukup sampai di situ, tidak perlu diperjelas saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Paham dah, waktu terbatas. Nah, jangan, boleh jika kita sampaikan satu-satu maka waktunya sampai maghrib bisa dipertegas kayak itu. Cuma tadi tidak merendahkan semangat kita untuk menyampaikan ilmu. Tadi kesannya seakan-akan itu. Satu yang terakhir ini sama seperti Fadil tadi, sudah ada tanda bahwa selesai untuk menyampaikan pidatonya, tapi diteruskan. Memang dasar harus diteruskan, tapi meneruskannya itu sebagai kalimat penutup. Bisa dalam istilah dakwah itu ada istilah impromptu. Impromptu itu apa? Berhenti dadakan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon maaf, kan langsung. Bisa juga yang sedikit ada kesimpulan. Nah, yang tadi ditambahi materinya, tambahannya itu yang salah dalam lomba. Jadi kalau dalam ilmu kada salah, dalam lomba salah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami panggil Ananda Rian, silakan mengambil tempat. Nanti ketika kami pukul mikrofonnya seperti ini, kami berikan waktu 1 menit untuk menutup pidatonya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Anwarul Hasaniyah Abinal Karim Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani, mari kita doakan bersama-sama semoga umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, amin. Dilancarkan segala urusan-urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, amin. Diberikan keturunan yang soleh solehah dan diberikan keistiqomahan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustadz dan dewan juri yang berhadir di sini, Ustadz Syahroni, Ustadz Murdani, dan Ustadz Fahrul Razi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah sekalian, mengingat saat ini kita telah berada di zaman-zaman akhir yang mana banyak tersebar fitnah-fitnah dunia dan munculnya golongan-golongan yang mengajarkan akidah akhlak yang sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita, upaya kita agar kita selamat dari golongan-golongan yang mengajarkan akidah-akidah akhlak yang sesat dan melencong dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan 5 syarat. Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama, kita harus yang utama beragama Islam. Karena di akhir zaman ini semua agama sudah tidak sesuai dengan yang dahulu. Bahkan kitab sucinya saja sudah dirubah oleh orang-orangnya sendiri. Yang pertama Islam, tidak cukup hanya Islam, akan tetapi kita harus juga ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti thariqah para ulama. Dan yang ketiga, kita selain beragama Islam, ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi kita juga harus asy'ariyah atau maturidiyah, yang mana telah diakui oleh para ulama 2 imam, yaitu yang pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau yang dikenal dengan Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau yang dikenal Maturidiyah. Yang keempat, tidak cukup hanya Islam, ahlu sunnah dan Asy'ariyah, akan tetapi kita juga harus sufiyah, yaitu mengikuti ulama-ulama sufi di dalam membersihkan hati-hati kita. Selain itu, yang terakhir, tidak cukup hanya dengan Islam, ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan sufiyah, akan tetapi
kita harus mengikuti mazhab dari salah satu 4 imam. Yang pertama, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan mazhab Syafi'i, atau Imam Malik yang dikenal dengan mazhab Maliki, atau mengikuti Imam Abu Hanifah yaitu mazhab Hanafi, atau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal yaitu mazhab Hambali. Karena di akhir zaman ini banyak suatu golongan yang ngaku, apa mazhabmu? Aku tidak mengikuti mazhab, aku langsung ambil dari sunnah dan Al-Quran. Wah, hebat sekali, langsung ambil dari Quran dan sunnah. Dan kalau di Al-Quran dan sunnah tidak ditemukan, misalnya tahlilan, di Al-Quran dan sunnah nggak ada, terus dibilang bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, baca yasin bid'ah, pakai dalil kullu bid'atin dolalah, satu dalil tapi kayak kunci Inggris dipakai untuk semua dalil. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan 5 syarat tersebut? Yaitu salah satunya kita dengan mengikuti suatu organisasi yang didirikan oleh Hadarus Syekh Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama NU. Sekian yang saya bisa sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saudara Rian ya. Hal yang sama peserta pertama, kedua, dan yang ketiga ini kita semua temanya tahu seputar 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, cuma kada ketahuan judulnya apa. Nah, banyak orang terjebak ketika mengungkapkan judul. Adapun yang akan saya sampaikan adalah, nah, di situ biasanya orang kada semangat lalu membatasi apa bahasanya itu, seakan-akan kayak pidato biasa. Di saat lomba, bagaimana cara kita mengungkapkan apa yang kita sampaikan supaya fokusnya bisa ditangkap? Bukankah dalam lomba itu ada istilah materinya apa? Masa judulnya aja tidak disebutkan? Nah, ini peserta pertama, kedua, dan ketiga sama, momennya tahu ya, miladnya Nahdlatul Ulama, cuma judulnya apa? Sebab lewat judul maka diketahui sesuai tidak yang disampaikan dengan judulnya ya. Dalilnya, nah, yang namanya dakwah biar bagaimanapun harus ada dalil ya, itu khusus untuk pribadi. Penguasaan materi bagus untuk Rian, cuma nah, kenapa pakai kertas? Kenapa pakai kertas? Nah, yang diperbaiki lagi, pandangan mata seorang pendakwah harus tajam, tak boleh redup. Redup itu saat kita zikir, kita meresapi apa yang kita baca. Tapi dalam dakwah, ketika nadanya menyuruh kebaikan, pakai semangat, harusnya tajam matanya, kada mau loyo kayak orang ngantuk. Nah, tuh, sekian. Kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia selanjutnya. Silakan mengambil tempat. Ananda Putra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya untuk kita semua, terkhusus nikmat sehat, iman dan Islam, hingga dapat kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah yang bisa membimbing kita menuju jalan yang benar, yakni agama Islam. Dan berkat beliaulah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman menaiki kuda hingga zaman canggihnya Vespa. Yang ketiga, yang kita hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Abuna Al-Ustadz Ali Bustami Al-Qaribani, dan yang saya hormati para ustadz dan teman-teman yang seiman dan seislam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berpidato di depan ini, yang berjudul Tantangan dan Peran Generasi NU dalam melestarikan di bumi Nusantara ini. Hadirin yang saya muliakan, Islam Aswaja di Indonesia ini adalah NU. Warga NU menjadi warga mayoritas yang mendominasi di bumi Nusantara ini. Dahulu kala warga NU sangat terkenal dengan kesopanan dan keteguhan dalam melestarikan dan mengimplementasikan Aswaja. Akan tetapi pada saat ini NU telah terkena pengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Dan sekarang NU dihadapkan oleh krisis moral dan ideologi pemudanya. Apakah kita tidak takut dan khawatir dengan keadaan yang seperti ini? Kita sebagai generasi NU harus tahu bahwa generasi NU nantinya akan menjadi orang tua yang memiliki dan memegang ilmu, kekuasaan dan estafet para ulama-ulama Aswaja. Hadirin yang saya muliakan, terdapat dua hal yang dapat mengancam generasi NU, yakni pengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi, dan masifnya ideologi transnasional yang membuat pemuda-pemudi NU rusak, bahkan bisa membuat Aswaja juga ikut rusak. Hal yang pertama adalah yang bisa mengancam bahkan merusak generasi NU adalah pengaruh negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi, maupun itu dari media elektronik, media percetakan maupun internet, seolah-olah dibuat sebagai menjadi guru yang patut diguguk dan ditiru. Sudah tidak ada filter atau penyaring lagi untuk memilah dan memilih secara selektif informasi dan teknologi mana yang bermanfaat dan mana yang dapat digunakan. Bukan malah kita ikut meniru dan mengadopsi teknologi ini yang menyimpang di Aswaja. Karena akibatnya
pemuda aswaja akan jauh dari kata ajaran aswaja. Hal yang kedua adalah gerakan ideologi transnasional, yaitu liberalisasi dan radikalisme yang bisa timbul dari agama apapun dan dari manapun. Yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf, karena apabila ada salah itu dari saya sendiri, apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus saudara Putra, usaha untuk jadi seorang pendakwahnya sudah terlihat dari gaya mukaddimah, yang lain belum lagi, cuma jangan terpengaruh penonton, sebab kalau lomba antar sekolah bisa saja pendamping atau guru yang mendampingi peserta di sekolah lain mempengaruhi peserta lain supaya gugup, akhirnya hilang ingatan, hilang hafalan bila pidatonya berdasarkan hafalan. Nah, kali ini bukannya hafal, dasar sapalih aja ya. Nah, kelemahan yang hafal saparo, hafal sebagian materi, itu kelemahannya apa? Karena kita tidak hafal, di saat kita harus menyampaikan dengan intonasi tinggi, kita bisa aja melihat, oh ternyata kita sampaikan dengan nada yang datar, suaranya tidak keras. Kenapa? Karena kita membaca. Itu kekurangan yang tidak hafal, belum lagi ekspresinya, belum lagi cara pengucapannya. Jadi untuk jadi pendakwah harusnya hafal dulu materi. Makanya penceramah itu cukup hafal dalilnya, kalimat yang lain itu sesuai ma'alur, apa yang bisa dia ungkapkan langsung disampaikan, tidak perlu menyusun. Ada kalau istilah pemuda itu apa ya, kalau cinta sudah direkayasa. Nah, kayak itu juga dakwah, kalau semua disusun kada rame, ilmu tidak akan keluar sebagaimana seharusnya, atau bahasanya sir dari dakwahnya semua berdasarkan akal, sirnya yang kada keluar. Itu jadi pendakwah, kita sebagai orang yang menyampaikan ilmu harusnya jangan bahapa, jangan menghafal, cukup baca dalil, hafalkan dalil, pasrahkan kepada Allah, ya itu. Silakan kembali ke tempat. Peserta terakhir dalam lomba pidato bahasa Indonesia, kami panggil Ananda Rizky Agung agar bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kedua, tidak lupa saya ucapkan salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi sebesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, dari zaman sakitnya dicambuk hingga zaman canggihnya Facebook. Dan yang ketiga, yang kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuna Al-Ustad Ali Bustami Al-Qaribani dan para asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada para asatizah semuanya dan semua teman-teman yang seiman dan seagama
dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Khadimah adalah kata kunci NU. Khadimah adalah kata kunci NU berdiri dan pergerakannya selama ini. Para kiai membentuk NU bertujuan untuk berkhadimah kepada agama dan tanah air. NU memang lahir dari para pemuka agama yang nahdalah atau bangkit dengan tujuan untuk melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dan di dunia. Adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhab Imam 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Ahmad bin Al-Hambal, dan mengajarkan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. NU dengan sekuat tenaga akan menjaga keutuhan negara dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Sungguh suatu tujuan yang mulia dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi inspirasi dan gerak untuk cinta dan tanah airnya. Tertera dalam kalimat hubbul watan minal iman. Agama dan tanah air menjadi bagian cinta dan satu tarikan nafas. Mari kita buka sedikit dari peran NU dalam sejarah pada masa kolonial Belanda, yakini tahun 1937. NU membidani Majelis Islam A'la Indonesia pada menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. NU turut serta merumuskan dasar negara yaitu Pancasila yang diwakili Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Pada masa pertahanan kemerdekaan pada tahun 1945, NU mengeluarkan resolusi jihad NU dan fatwa jihad. Peristiwa ini menjadi hari santri hari ini. Resolusi jihad NU ini kemudian digelorkan kembali pada 1946. Selepas muktamar NU di Purwokerto pada tahun 1954 guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai waliul amri an dhuhuri bisukah yang dirorong kelompok separatis berkedok. Khadimah NU kepada agama dan tanah air akan terus berlanjut karena Nahdlatul Ulama merupakan kebangkitan para ehtunuka yang mampu membaca gerak zaman itu tercermin dari kota Nahdlalah, yang artinya kebangkitan yang terus menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga para asatizah, teman-teman semuanya, lembaga selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini peserta terakhir yang saya sampaikan di momen terakhir dalam komentar terakhir ini jadi pelajaran buat kita semua. Pertama, Rizky, ya, Rizky dari Agung tampil dengan membaca. Selamat, Anda sudah jadi utusan terbaik, sebab yang lain mungkin hafal cuma kada berani. Berarti Anda sudah lebih baik dibanding teman-teman Anda. Ya. Jadi ini pelajaran buat yang lain, ya. Bisa tampil itu sudah baik dibanding yang tidak tampil, sebab mana mungkin yang ditampilkan itu yang terjelek, kada mungkin, pasti ada keunggulannya. Nah, jadi yang lain harusnya di momen selanjutnya jangan takut untuk maju, apalagi kita beri peluang boleh lebih dari satu utusan. Yang selanjutnya khusus untuk Rizky, sayangnya intonasinya memang kalau dari nada Anda tinggi, tapi tinggi yang datar, maksudnya gitu terus nadanya.
nada itu kadang harus tinggi, kadang harus rendah, kadang kita perlu semangat. Nah, itu yang perlu diperbaiki untuk rizki. Nah, dalam ilmu dakwah nih, dalam ilmu dakwah modern ada istilahnya dalam musabaqah syarhil Quran. Nah, itu lebih lagi, kalau kita menyampaikan ayat Al-Quran harus pakai tilawah. Kalau kita pidato pakai tilawah itu luar biasa. Maka harusnya yang bisa tilawah nih, yang bisa tilawah itu harusnya coba dong jadi peserta pidato bahasa Indonesia. Untuk momen selanjutnya saya tunggu, jika saya masih ada umur dan masih ada kegiatan seperti ini ya. Terjemah ayat Al-Qur'annya, atau istilah lain puitisasi Al-Qur'an, terjemahnya itu pakai sari tilawah, pakai puisi. Hari ini saya tidak menikmati ada menu yang seperti itu. Ketika variasi yang disampaikan itu banyak, anggap kita makan banyak variasi, nyaman loh, dibanding hanya iwak kering. Nah, begitu juga dalam dakwah. Ada hal lain, dakwah, doa atau ajakan. Bila pidato aja kadada mengajak orang buat apa? Seakan-akan kita paling tahu tentang keilmuan. Jadi intinya ajak orang, ajak untuk apa? Nah, ajak untuk bersolawat, ajak untuk lebih mengkaji ilmu pengetahuan atau apapun itu intinya ya. Yang selanjutnya, buat ciri khas harus ada. Contohnya seperti tadi Ustadz Maulana ada ciri khas ya, ciri khas kita di Anwaha ada. Buat yang seperti itu ya. Kalau perlu, kalau ada pendakwah, kalau ada dai dari Anwaha itu pakai sorban tegus. Kalau bisa ada terus tasbih digitalnya di tangan supaya jadi ciri khas. Kemudian kalau bisa ada mukaddimah khusus kita, supaya dimanapun kita 10 tahun ke depan, orang pakai mobil, orang pakai kendaraan dengar, oh ini gayanya Anwaha, tahu sudah, meskipun kadang melihat siapa yang ceramah. Nah itu. Ada hal lain di beberapa wilayah, bila kita bisa adaptasi, contoh kita bisa madihin lebih baik, kita bisa pantun lebih baik, buat berbagai macam variasi. Jadi bayangannya pidato ini bagaikan kita menyuguhkan makanan kepada tamu. Makin banyak variasinya makin nikmat, asal bumbunya sesuai ya. Itu ini pesan bagi semuanya. Makin banyak kita dakwah, kita ceramah, kita pidato, itu bagaikan menyajikan makanan kepada pendengar. Makin banyak menu, makin banyak variasi yang kita hidangkan, orang akan semakin tertarik. Ketika orang mencicipi, orang akan semakin menikmati ketika bumbunya sesuai. Bumbunya itu kita lagi. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Mungkin ada yang disampaikan oleh salah satu dewan juri lain. Ini saja. Sekian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penampilan Muhammad Rizki Agung, maka berakhir acara lomba pidato pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.